Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang karenanya lah kita hidup, karenanya lah kita beriman, karenanya lah kita mendapatkan manisnya iman, karenanya lah kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang yang muslim, dan karenanya pula kita mendapatkan kesempatan untuk meraih surga yang telah dijanjikan olehnya. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Kepadanya lah kita senantiasa menyembah, kepadanya lah kita senantiasa memohon ampunan demi ampunan atas dosa kita yang tidak pernah terbatas. Kepadanya lah kita senantiasa memohon, kepadanya kita meminta, dan kepadanya kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita ikuti setiap perkataan dan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada satupun manusia yang layak untuk dicontohi, diteladani, kecuali manusia terbaik yang pernah berjalan di atas muka bumi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, saya dulu adalah orang yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala. Saya termasuk orang-orang yang membenci Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya termasuk orang yang tidak peduli dengan apapun yang terjadi. Saya termasuk orang yang membela sesuatu yang jahat jika itu baik di mata saya. Saya termasuk orang yang tidak menyukai kebaikan karena saya berbuat kejahatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada saya jalan kebaikan, jalan Islam, yang ketika kita berpikir dengan akal kita, maka tidak ada yang kita temukan kecuali agama yang sempurnanya adalah agama Islam. Alhamdulillah, Allah persilahkan kepada saya hidayahnya. Kemudian saya mencicipi agama Islam. Hal yang terbaik yang pernah saya rasakan dalam hidup saya adalah ketika menemukan Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya. Tunduk, kepala saya sujud, menemukan. Lalu saya berkata dalam hati saya, akhirnya saya bisa bersujud pada Tuhan yang benar, pada Tuhan yang terbukti, bukan pada Tuhan akal-akalan, bukan pada Tuhan perkiraan, tapi Tuhan yang benar-benar membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan pencipta semesta alam. Ketika saya masuk Islam, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, yang saya temukan, Masya Allah, Islam ini adalah agama yang luar biasa, agama istimewa, agama sempurna. Ketika saya menemukan Islam, saya menemukan banyak hal yang harus dilakukan di dalam Islam. Saya menemukan bahwa Islam adalah bukan sekadar agama, tapi Islam adalah jalan hidup. Islam adalah solusi permasalahan. Islam adalah jawaban atas seluruh permasalahan yang selama ini saya tidak peduli terhadapnya. Maka dakwah adalah jalan untuk mewujudkan perubahan-perubahan itu. Tapi di tengah jalan, ketika kita berdakwah, maka kita senantiasa dihadapkan pada sebuah halangan-halangan. Kita diuji dengan hambatan-hambatan. Disitulah Allah menguji sebenarnya pandangan kita ini terbatas pada pandangan yang mana. Ada 3 pandangan manusia sedikitnya. Pertama, pandangan dengan mata. Ini sesuatu yang biasa dilakukan oleh setiap manusia. Dia melihat, dia yakin. Seeing, believing. Dia mau melihat, dia baru yakin. Ketika dia tidak melihat, dia tidak mau yakin. Manusia biasa melihat dengan mata. Yang kedua, manusia yang lebih istimewa. Mereka tidak melihat dengan mata, mereka melihat dengan logika. Mereka melihat dengan akal mereka. Walaupun sesuatu itu tidak ada di depan mata, tapi ketika logika mereka mampu mencapainya, maka mereka meyakini itu.
Ini adalah pandangan para pengusaha. Pengusaha-pengusaha rela menginvestasikan hartanya, rela menginvestasikan waktunya demi sesuatu yang belum mereka lihat dengan mata, tapi mereka sudah bisa lihat dengan logika. Mereka bisa bayangkan di kepala mereka. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, pandangan orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak perlu melihat dengan mata, mereka tidak perlu melihat dengan logika mereka. Tapi apabila Rasulullah SAW menyatakan itu, Allah menjamin itu, maka mereka meyakini seolah-olah mereka melihat dengan mata mereka dan mereka melihat dengan logika mereka. Ini kekuatan yang tidak terbatas. Apa yang terjadi tatkala Rasulullah SAW bangun di pagi hari, kemudian menyampaikan pada seluruh manusia yang ditemui olehnya, semalam aku didatangi oleh Jibril. Kemudian Jibril mengambil jantungku, lalu mencucinya dengan air Zam-Zam, mengembalikan kembali ke jantungku ke tempatnya semula. Lalu kemudian aku ditunjukkan dengan sebuah binatang yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Lalu dia lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda, bersayap indah luar biasa. Kemudian tatkala aku naik ke atasnya, maka dia mengepakkan sayap 1-2 kali. Kemudian aku melihat Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa kemudian naiklah ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, menerima perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di malam yang sama beliau kembali ke Masjidil Haram, dan pada saat itu apa yang terjadi? Seluruh orang-orang Arab yang mendengar cerita beliau yang tidak beriman semua mengatakan Muhammad gila. Karena yang mereka lihat adalah dengan mata, yang mereka lihat dengan logika. Mana mungkin khayal, bohong. Muhammad gila. Jarak 1233 km dari Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kembali lagi ke Masjidil Haram, 2466 km. Mustahil bisa ditempuh dalam waktu 1 malam. Ini tidak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Tatkala berita ini disebarkan, banyak orang kembali murtad karena mereka meyakini propaganda daripada orang-orang Quraisy yang waktu itu masih jahil. Tatkala disebarkan kembali, lebih banyak lagi orang yang meragukan bahwa Muhammad adalah Rasulullah karena berita ini benar-benar mengguncang. Tapi tatkala ini disampaikan pada Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau katakan kepada yang menceritakan kepada beliau, cuma segitu saja ceritanya, cuma begitu saja ceritanya. Maka orang tersebut kaget, maksudnya seperti apa? Maka Abu Bakar mengajarkan kepada kita sebuah kredo keimanan, sebuah prinsip keimanan yang harus kita jaga dalam diri kita. Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, kalau ini datangnya daripada Rasulullah SAW, maka aku percaya. Ini perbedaan antara orang mencari ilmu dengan orang yang beriman. Ketika kita mencari ilmu, jangan lihat siapa yang berbicara, lihat apa yang dibicarakan. Bila pembicaraan itu adalah pembicaraan yang betul, maka kita mempercayainya, maka kita meyakininya. Tapi dalam perkara iman, kita tidak pernah melihat apa yang dibicarakan. Yang kita lihat adalah siapa yang berbicara. Ketika yang berbicara adalah Allah, yang berbicara adalah Rasul, maka itu adalah sebuah kepastian, maka itu adalah sebuah keniscayaan. Ketika saya masuk Islam, saya kemudian bergabung dalam jamaah dakwah. Keinginan saya satu, keyakinan saya satu, Islam pasti akan bangkit, Islam pasti akan berjaya kembali. Karena demikianlah bisyarah daripada Rasulullah SAW. Tatkala itu ayah saya datang, lalu kemudian berkata, "Lik, kamu ini ngapain sih, Lik? Kamu ini ngapain sih masuk Islam? Kamu nggak lihat itu orang-orang Islam berantem sendiri? Kamu nggak lihat itu orang-orang Islam kalau janji nggak ditepati? Kamu nggak lihat itu orang-orang Islam joroknya minta ampun? Itu kamu nggak lihat orang yang Islam itu loh kayak apa?" Saya katakan, "Pi, yang papi lihat itu bukan Islam. Yang papi lihat itu adalah Muslim. Islam satu, Muslim yang lain. Mereka terpisah sama sekali sekarang." Lalu bapak saya bertanya, "Lalu kamu bilang yang sekarang di orang-orang Islam itu, Muslim itu, ulama-ulamanya yang bahkan tidak mau membela Islam itu,
ulama-ulama yang bahkan mengatakan bahwa orang-orang yang non-muslim boleh memimpin orang muslim, yang orang kafir lebih baik dan lebih jujur daripada orang muslim itu, mereka nggak ngerti Islam sama sekali. Saya katakan, saya nggak ngerti mereka ngerti Islam atau tidak. Saya bahkan juga nggak tahu pemahaman Islam sampai di mana. Tapi yang saya ketahui adalah Islam tidak pernah seperti itu. Lalu bapak saya bilang, lalu kamu merasa kamu dan teman-temanmu ini sudah hebat di dalam Islam. Berapa persen sih emang orang-orang yang ngerti Islam, yang menurut kamu orang muslim yang ngerti Islam? Saya sampaikan, orang muslim yang ngerti Islam tidak pernah akan lebih banyak daripada orang-orang yang abai tentang Islam. Karena Allah menjanjikan di dalam Al-Quran, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang istiqomah, jumlahnya sedikit, jumlahnya tidak banyak. Mereka jumlahnya sedikit, karena itulah yang memasuki surga Allah jumlahnya sedikit. Takbir. Maka kemudian ayah saya bertanya, lalu kamu ini mau ngapain? Saya katakan, saya insya Allah akan mencoba untuk membawa orang-orang yang banyak ini untuk kembali pada aturan mereka, meyakini bahwa Islam adalah sesuatu yang luar biasa. Karena saya betul-betul merasa pusing, merasa muak, merasa galau ketika melihat umat muslim di depan mereka ada dua gelas, gelas yang bening dan gelas yang berisi air comberan. Kemudian mereka memilih dengan air comberan itu, mereka minum, kemudian mereka mengeluh, sakit perut, pusing kepala, padahal itu yang mereka pilih dan mereka membiarkan ada air yang sangat jernih luar biasa. Maka saya katakan, saya akan berdakwah mengembalikan Islam ke tubuh kaum muslim. Lalu ayah saya bilang, ngayal, gak mungkin, kamu nih gila. Persis seperti yang dikatakan pada Rasulullah Muhammad. Tatkala kita ingin memperjuangkan sesuatu, tatkala kita ingin meraih bisyarah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita senantiasa diuji. Apakah kita berpikir dengan mata, apakah kita berpikir dengan logika, atau kita berpikir dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayo ikhwah, coba kita tengok apa yang membedakan kita dengan para sahabat. Para sahabat tidak memiliki teknologi seperti kita. Para sahabat terbatas jumlahnya. Para sahabat tidak memiliki apa yang kita miliki berupa kemudahan-kemudahan. Tapi para sahabat senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mereka miliki yang tidak kita miliki? Yang mereka miliki adalah mereka tidak hanya melihat dengan mata dan logika, tapi mereka melihat dengan keimanan mereka. Ini yang kita tidak ada. Sekarang kita, apapun harus kita buktikan dengan mata, apapun harus kita buktikan dengan logika. Lalu di mana keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu apa yang membedakan kita dengan orang-orang Yahudi? Tatkala mereka disuruh oleh Rasulullah, berimanlah kalian kepada Allah. Jawaban mereka, tunjukkan kami di mana Allah. Bersegeralah kalian pada surga. Mereka katakan, tunjukkan dulu kami di mana surganya. Mereka melihat baru percaya. Bedanya orang-orang muslim dengan orang-orang kafir adalah orang kafir melihat dulu baru percaya. Kita percaya, kita akan lihat. Itu bedanya. Percaya surga, yakin, insya Allah kita akan lihat. Beda kita dengan mereka. Mereka perlu melihat baru percaya. Kita percaya baru kita akan lihat. Beda kita dengan mereka. Mereka takut mati karena mereka merasa bahwa mati adalah sesuatu yang memisahkan antara mereka dan yang mereka cintai. Keluarga mereka, harta mereka, mobil-mobil mereka, perniagaan mereka, anak-anak mereka. Sedang kita, mati bagi kita adalah penghubung dengan sesuatu yang sangat kita rindukan. Janji Allah Subhanahu Wa Taala, kerinduan kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang membedakan antara kita dan mereka. Tatkala Sumayyah disiksa oleh orang-orang Quraisy, dipaksa untuk kembali pada agama lamanya, sementara anaknya Amr bin Yasir diikat, kemudian menyaksikan dua orang tuanya dibunuh di depan mata dia. Yasir ayahnya dibunuh terlebih dahulu, lalu kemudian Sumayyah disiksa. Tatkala disiksa, diminta mengakui adanya Tuhan selain Allah, maka dia meludahi yang menyiksanya. Kemudian marahlah, lalu kemudian mengambil tongkat, menusukkan dari kemaluan Sumayyah sampai tembus kepada lehernya. Tatkala itu terjadi ya ayyuhal ikhwah, maka Sumayyah berteriak lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu menjanjikan pada Sumayyah, sabron ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idukumul jannah, sesungguhnya Allah sudah menjanjikan surga bagi kalian. Apa jawab Sumayyah? Apa jawab Sumayyah? Sumayyah menjawab pada Rasulullah, ya Rasulullah, surganya sudah di depan mata saya.
apakah dia melihat surga? Dia tidak melihat surga karena matanya sama seperti kita. Akan tetapi ayolah ikhwah, Sumayyah benar-benar meyakini perkataan Rasulullah. Karena bagi dia perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih nyata daripada kenyataan di depan mata. Sakit hilang, panas hilang, ragu hilang, karena ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih berarti daripada semua itu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Tatkala kita menyampaikan pada seluruh umat bahwa perkataan Rasulullah pasti terjadi, apa yang mereka katakan kepada kita? Itu kan zaman dulu, mustahil, gila kamu, mau balik lagi ke zaman onta. Padahal itu adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan Muhammad Al-Fatih? Mendengarkan bahwa Rasulullah mengucapkan la tuftahanal Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, fala ni'mal jaishu zalikal jaish. Akan ditaklukkan kota Konstantinopel. Sebaik-baik panglima adalah dia, sebaik-baik pasukan adalah dia. Dan itu janji diucapkan Rasulullah jauh sebelum dia lahir. Di saat Konstantinopel masih menjadi negara terkuat dan kota terkuat di dunia, maka tatkala itu Rasulullah mengucapkan, Yahudi tertawa terbahak-bahak karena mereka mengira Rasulullah gila, Rasulullah majnun. Tapi Muhammad Al-Fatih termasuk golongan orang yang meyakini, mewariskan keyakinannya pada orang-orang di bawahnya, lalu kemudian membentuk dirinya menjadi pribadi yang terbaik, pemimpin yang terbaik. 825 tahun 825 tahun setelah Rasulullah mengucapkan janji itu dari lisannya yang mulia, maka Muhammad Al-Fatih masuk ke gerbang Konstantinopel dengan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mengelilingi dia di sebelah kiri dan kanannya. Kemudian dia berkata, Rasul kami tidak pernah bohong. Takbir. 825 tahun 825 tahun tidak berhenti percaya. 825 tahun terus meyakini bahwa Rasul tidak mungkin bohong. 825 tahun umat ini terus membangun kekuatan mengejar janji Rasulullah yang satu. Sementara terbentang di depan mata kita, terbentang di depan mata kita satu episode yang terakhir yang kita tunggu, satu episode yang terakhir yang Rasulullah janjikan kepada kita, satu episode terakhir yang merupakan sebuah penutup daripada hadis yang begitu indah. Takunu nubuwatu fikum masyaallah takun summa yarfa'u idza sya'a yarfa'aha summa takunu khilafatun ala min hajjin nubuwah fatakunu masyaallah takun summa yarfa'u idza sya'a yarfa'aha summa takunu mulkan adzon fatakunu masyaallah takun summa yarfa'u idza sya'a yarfa'aha summa takunu mulkan jabariyah fatakunu masyaallah takun summa yarfa'u idza sya'a Allah yarfa'aha. Yang kelima, summa takunu khilafatan ala min hajjin nubuwah. Takbir. Tatkala janji ini diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul menyampaikan akan ada masa kenabian di tengah-tengah kalian, dan masa kenabian itu akan lewat kalau Allah menginginkan. Kemudian datang masa kekhilafan yang Allah akan jaga sampai Allah mau mengangkatnya. Kemudian akan ada masa mulkan adon, pemimpin-pemimpin yang masih menggigit syariat, namun mereka berbuat zalim. Allah akan menjaga kalau Allah ingin, dan Allah akan mengangkatnya kalau Allah ingin. Lalu kemudian yang keempat akan datang mulkan jabariyah, pemimpin diktator, Bashar Asad, laknatullah alaih, dan orang-orang yang semisalnya. Lalu kemudian Allah akan jaga dan Allah akan angkat kalau Allah inginkan. Dan kemudian yang kelima, akan kembali lagi khilafah berlandaskan atas manhaj kenabian. Tatkala ini diucapkan Rasulullah, yang terjadi adalah baru satu episode. Takunu nubuwatu fikum, akan datang masa kenabian. Para sahabat melihat Nabi, para sahabat bersama Nabi. Di masa kita, episode ini tinggal yang terakhir. Episode tinggal yang terakhir. Maka LGBT merajalela. Anda paham sama sekali sekarang bahwa mereka benar-benar mentarget anak-anak muda agar anak-anak muda kehilangan atas Islamnya. Tapi tenang, Allah akan menyempurnakan agama ini walaupun orang-orang kafir tidak menyukai, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Maka tinggal yang terakhir, kebangkitan Islam. Yang perlu kita lakukan adalah bersabar, terus berjuang, jangan menyerah, abaikan orang yang tidak percaya. Maka insya Allah kita akan melihat janji Rasulullah menjadi nyata di depan mata kita. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir kepada beliau Ustadz Felixio yang sudah memberikan tausiah begitu luar biasa, memberikan semangat buat kita. Karena beliau selain sebagai seorang penulis juga motivator.